Scene beralih diperlihatkan seseorang yang diam-diam mengintip Lindong yang sedang bermeditasi di atas pohon. Orang itu di situ berkata, bagaimana dia mengambil energi Yuan dari langit dan bumi secara bersamaan? Apa dia punya semacam item rahasia? Sebenarnya apa rahasia di balik perkembangannya yang sangat cepat? Jika aku bisa mengungkap rahasianya, mungkin aku akan bisa menjualnya sebagai informasi yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba saja Lindong pun menghilang. Jelas orang itu sangat kaget dan berkata, kemana ya pergi? Apa dia pergi saat aku sedang menulis barusan? Dan ternyata saat ini Lindong sudah berpindah di belakang orang itu. Dan dengan santai ia pun bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Orang itu pun langsung kaget bukan main. Wah, dia pun langsung kaget dan menjawab, aku hanya orang yang sedang lewat. Aku tidak melakukan apa-apa. Lindong pun tampak keheranan melihat hal itu. Apa dia laki-laki? Lindong pun lanjut berkata, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu kalau kamu telah mengikuti aku. Siapa kau? Kenapa kau memata-mataiku? Orang itu pun masih terdiam dan berkata di dalam hati, jika aku ketahuan mengorek rahasianya, bagaimana aku bisa menjual informasinya nantinya? Orang itu pun lalu berkata, tidak ada, aku cuma lihat-lihat kok. Seketika ia pun dengan cepat langsung kabur. Lindong pun jadi terkejut dan ia pun segera mengejar orang itu. Tapi orang itu sangat yakin kalau tak ada seorang pun yang lebih cepat darinya. Lindong pun segera mengeluarkan energi mentalnya. Tapi tak disangka, Lindong tak bisa menangkap orang itu walaupun dengan energi mentalnya. Lindong pun tak tinggal diam dan berkata, jangan bilang kalau kau punya kemampuan melarikan diri. Lindong pun segera merilis kekuatannya lagi. Langit ajaib murni agung. Lindong mudah cepat melesat dengan kecepatan tinggi dan menangkap orang itu. Tapi orang itu segera memberontak. Dan juga orang itu tersandung sehingga mereka berdua pun terjatuh ke tanah. Dan orang itu menindih Lindong. Orang itu pun langsung panik dan segera bangkit. Lindong pun bertanya, apa kau terluka? Orang itu pun menjawab, tidak, aku baik-baik saja, terima kasih. Apa dia tadi menahanku dengan tubuhnya barusan? Ia pun lanjut berkata, baiklah, aku tidak akan melarikan diri lagi. Akan ku jawab pertanyaanmu. Sementara itu, Lindong pun merasa heran kenapa badan orang itu kok empuk sekali ya. Dan kini orang itu pun mulai bercerita. Namaku Ma Xiaoyun dari Kekaisaran Suimo. Aku datang ke medan perang kuno dengan 3 rekanku yang lain. Kami begitu lemah sehingga kami selalu diserang oleh kekaisaran yang kuat. Meskipun aku selamat, tapi sulit untuk bertahan hidup karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Sampai suatu hari, Xiaoyun melihat ada orang yang menawarkan jasa informasi dan orang itu mendapatkan bayaran dari situ. Ia pun lanjut bercerita. Di dunia di mana pengetahuan sulit untuk diedarkan, kebanyakan orang membutuhkan cara untuk mendapatkan informasi terbaru. Jadi, aku pergi untuk menyelidiki. Aku pergi kemana-mana menggunakan berbagai macam cara untuk mencari informasi. Setiap malam, aku menuliskan informasi menggunakan harta eksklusif keluargaku, yaitu pelupan roh. Aku lalu mulai menulis di kertas dan membuat surat kabar. Aku menamainya Koran 1000 Kekaisaran. Karena itu berisi konten kabar terbaru di medan perang kuno. Xiaoyun pun menjual korannya 10 pil nirwana. Banyak orang membeli korannya dan akhirnya Xiaoyun mendapatkan penghasilan dari situ dan ia tak lagi kekurangan. Xiaoyun lalu menunjukkan korannya kepada Lindong dan berkata, ini koranku, aku menjualnya padamu seharga 10 pil nirwana. Aku tidak merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Aku mengikutimu hanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentangmu. Lindong pun jadi terkejut membaca koran itu dan berkata, astaga, kau mencoba berbisnis denganku. Bahkan, aku membunuh jinmu juga tertulis di sini. Xiaoyun pun dengan semangat beras berkata, iya, bagaimanapun juga, kau adalah bintang yang sedang naik daun di medan perang kuno. Tentu saja aku akan mengikuti petualangan heroikmu. Karena aku akan mendapatkan banyak uang, hihihi. Ucapnya dalam hati. Lindong pun segera memberikan 10 pil nirwana dan menyuruh Xiaoyun untuk segera pergi. Dan bukannya pergi, tapi Xiaoyun kini menawarkan informasi kepada Lindong. Ah benar, bukankah kau sedang diburu oleh kekaisaran jurang iblis? Berikan aku 100 pil nirwana dan akan kukasih beberapa informasi mereka. Lindong dia berkata, apa dia ini pecandu uang? Beritahu dulu informasinya, akan kubayar jika itu layak.
Xiaoyun pun merasa kalau Lindong memang orang yang waspada. Dia pun mulai bercerita, Kekaisaran Jurang Iblis telah mengirim lebih dari 10 orang untuk memburumu. 2 dari mereka berada di tahap nirwana di atas level Lipan, terutama orang yang disebut dengan Laise. Dia peringkat ketiga di Kekaisaran Jurang Iblis secara keseluruhan. Hanya segelintir orang yang sebanding dengan dia. Dan aku telah mendengar bahwa bahkan dia telah lolos ujian nirwana. Dan Laise sudah menggunakan 900.000 pil nirwana. Lari saja sejauh yang kau bisa. Jangan pernah biarkan mereka menemukanmu. Lindong pun menyahut, bagus, itu informasi yang detail. Xiaoyun pun lanjut berkata, itu saja yang aku tahu, kita harus berpisah di sini. Lindong pun menyahut, baiklah, sampai jumpa. Xiaoyun pun segera berlari pergi dari situ. Xiaote pun kini muncul dan berkata, bocah itu cukup pintar untuk seorang master simbol. Lindong pun balas berkata, tampaknya akan sangat merepotkan untuk menghadapi para nirwana tingkat tinggi. Jika saja aku memiliki cukup pil nirwana, aku hanya memiliki sekitar 60.000 pil nirwana di tanganku. Xiaote pun menyahut, hehe, apa kau masih berusaha untuk mengumpulkan pil nirwana? Lindong pun balik bertanya, apa kau punya ide, Xiaote? 5 hari kemudian, terlihat Zhenmu telah menemukan jejak Lindong. Kedua bawahan Zhenmu pun jadi menertawakan Lindong yang dianggap cupu karena jejaknya sangat mudah untuk dilacak. Akan tetapi Zhenmu pun jadi curiga dan berkata, aneh, meskipun sulit untuk menghapus tanda darahnya, dia akan bisa perlahan-lahan menghapusnya. Tapi dia tidak melakukan itu sama sekali. Mengapa dia tidak menghapusnya? Dan dari belakang, tiba-tiba muncul seseorang yang memanggil, Zhenmu, kita harus cepat. Kita sudah membuang banyak waktu. Zhenmu pun lalu berkata, aku tidak melihatnya untuk sementara waktu, tetapi saudara Laise tampaknya bahkan menjadi lebih tidak terjangkau. Sepertinya dia menjadi lebih kuat setelah melalui ujian nirwana. Laise yang kini sudah muncul pun balas berkata, bukankah seharusnya kalian mulai bergerak? Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat Lindong itu. Beraninya dia membunuh orang-orang Kekaisaran Jurang Iblis kita. Seketika Zhenmu pun segera bergerak bersama anggotanya. Singkat cerita, Zhenmu pun kini sudah menemukan Lindong. Zhenmu pun jadi heran kenapa Lindong kali ini tak berusaha melarikan diri dan malah dengan tenang duduk di situ seolah-olah dia malah menunggu Zhenmu. Lindong pun dengan santai malah berkata, kalian terlalu lamban. Jika kalian terus begini, kesabaranku bisa habis. Jelas perkataan Lindong itu membuat Zhenmu terkejut. Para anggota pun berkata, maksudmu kau sengaja menunggu kami? Bocah ini pasti sudah gila. Perhatian Lindong pun tertuju kepada Laise dan ia pun berkata, orang ini mengeluarkan aura bahaya, bahkan lebih intens daripada yang diberikan oleh Zhenmu. Kekaisaran Jurang Iblis tampaknya tidak lemah. Zhenmu yang kesal pun mulai berteriak, Lindong, kau seharusnya lebih pintar. Kau telah menggali kuburanmu sendiri selama ini. Berikan kunci rahasia kuno. Kami akan meninggalkan mayatmu dengan utuh. Tidak pernah ada orang yang bisa hidup damai setelah membunuh seseorang dari Kekaisaran Jurang Iblis, termasuk dirimu. Sementara itu, kini terlihat Xiaoyun pun ternyata kembali untuk memata-matai Lindong. Di situ ia pun jadi panik karena perkataan Zhenmu barusan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Tapi tak disangka dengan tenangnya, Lindong malah bertanya, hei, berapa banyak pil nirwana yang kalian bawa? Xiaoyun pun jadi heran dengan perkataan Lindong itu. Sedangkan Zhenmu pun jelas juga tambah heran dan ia pun berkata, apa maksud dari pertanyaan bocah ini? Kalau dipikir-pikir, itu pasti bukan kata-kata yang bagus. Dan benar saja, Lindong pun lanjut berkata, aku hampir mencapai tahap nirwana. Aku butuh banyak pil nirwana untuk mencapainya. Xiaoyun pun di situ diam-diam menyahut, jangan bilang kau mengincar pil nirwana mereka. Mendengar hal itu, Laise pun kini mulai angkat bicara. Sungguh bocah yang lucu, tapi bocah sepertimu pasti tidak akan hidup lama. Aku membawa 150.000 pil nirwana. Ambillah jika kau bisa. Dan dengan santainya, Lindong pun tanpa takut balas berkata, 150.000? Sungguh domba yang sangat gemuk. Jelas hal itu membuat para anggota Kekaisaran Jurang Iblis pun sangat kaget dengan pernyataan Lindong yang sembrono itu. Xiaoyun pun di situ juga diam-diam menyahut, dia bahkan berani berencana untuk melawan mereka. Laise pun kini berkata, Zhenmu, selesaikan masalahmu sendiri. Aku tak ingin ada kesalahan hari ini.
Chen Mu pun segera menjawab, "Baiklah, Senior Laise. Lindong, bahkan jika kau berlutut dan menyerahkan kami kunci rahasia kuno sekarang, Kau masih harus membayar harga untuk memprovokasi harga diri kekaisaran Jurang Iblis. Kau harus mati hari ini juga." Dan dengan cepat, Chen Mu pun tiba-tiba sudah muncul di belakang Lindong dan ia pun segera melancarkan pukulannya dan terbuar. Dengan cepat Lindong pun segera merilis perisai yang menahan pukulan Chen Mu. Lindong pun langsung mengeluarkan tombak surgawinya. Sedangkan Chen Mu pun juga lanjut memberikan pukulan telapak gunung penghancur dan terbuar. Kini kedua pukulan itu bertabrakan. Akan tetapi Chen Mu pun terkejut karena ia merasa kekuatan Yuan-nya tersedot, sehingga ia pun langsung melompat mundur. Lindong pun hanya tertawa dan berkata, "Hahaha, sepertinya 500.000 pilir warnamu akan terbuang percuma." Shoyun yang melihatnya pun berkata di dalam hati, "Chen Mu menempati urutan keempat dalam kekaisaran Jurang Iblis. Dia tidak hanya kuat, tapi juga licik. Anak buahnya sering memujinya, jadi tanpa sadar, dia menjadi sedikit angkuh tapi dia menjadi lebih aneh dari waktu ke waktu. Karena Chen Mu pun semakin hari suka menyalahkan para bawahannya dan terlihat di situ ia berteriak, 'Ini semua karena sanjungan kalian sehingga aku sekarang merasa sulit untuk melakukan kemajuan.' Para anggota yang ketakutan pun berkata, dari mana datangnya logika seperti itu?" Chen Mu pun lanjut berkata, "Aku hanya ingin mendengar kejujuran dari sekarang. Sanjunglah aku lagi jika kalian ingin kuhajar." Dan kini, Shoyun yang masih mengintip pun lanjut berkata, "Dia menjadi sangat mudah marah ketika dia menabrak hambatan dalam pelatihannya. Aku jadi penasaran bagaimana hasil pertarungan kali ini." Chen Mu yang merasa terhina oleh perkata Lindong tadi, dia pun jadi marah dan berkata, "Sekarang beraninya kau menghina aku akan memotongmu sampai tak tersisa." Shoyun pun kini di situ jadi berkata, "Tuh kan, amarahnya benar-benar bikin aku frustasi." Chen Mu pun kini mengeluarkan jurusnya lagi, yaitu pedang Yuan raksasa dan berteriak, "Kau bahkan tidak punya waktu untuk menyalurkan setiap kekuatan Yuan dari langit dan bumi ketika kau berhadapan denganku. Mati saja sana." Menghadapi hal itu, Lindong pun mengeluarkan telapak tangan petir pelahap dan mabrar. Seketika serangan Lindong itu langsung melahap kekuatan Chen Mu. Jelas hal itu mengagetkan Chen Mu dan berkata, "Dia membalas seranganku. Ada yang tidak beres dengan bocah ini." Dan kini pukulan telapak tangan Lindong pun lanjut akan menghantam Chen Mu dan terbuar. Chen Mu yang terhantam jurus Lindong pun jadi syok karena tiba-tiba saja kekuatan Yuan-nya menghilang. Hal itu membuat anggota pun jadi panik. Mereka pun segera berkata kepada Laise, "Senior Laise, ini buruk. Kakak Chen Mu kalah dari Lindong." Akan tetapi Chen Mu pun masih tak percaya dan berkata, "Mustahil, jangan asal ngomong. Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung." Sedangkan Laise pun berkata, "Chen Mu, kau bukan tandingannya. Kembalilah kau bersama dengan yang lain. Aku akan menanganinya sendiri." Chen Mu pun segera nurut dan berjalan menuju anggota yang lain. "Kakak Chen Mu, apakah Anda terluka?" tanya para anggota. Chen Mu yang gengsi pun menjawab, "Diam." Dan kini Laise pun berkata, "Sepertinya aku sudah biasa menemukan seorang yang bermain bodoh untuk mengambil keuntungan saat ini. Sulit dipercaya bahwa seorang yang baru saja mencapai tahap Master Simbol Surgawi akan mampu." Lindong pun dengan santai balas berkata, "Aku tidak bermain bodoh. Kalian semualah yang terlalu sombong. Kekaisaran Jurang Iblis bahkan masih lemah jika dibandingkan dengan pasukan lain di medan perang kuno ini." Chen Mu pun menjawab, "Aku akui itu. Memang ada banyak kekaisaran dan pasukan elit yang membuat kami waspada. Tapi itu bukan termasuk kau. Jumlah pil nirwana yang digunakan untuk mencapai tahap nirwana hanyalah ukuran untuk kekuatan kita sebelum mencapai tahap nirwana. Sayangnya, aku sudah mencapai ujian nirwana 2 bulan yang lalu." Dan kini terlihat Shoyun yang mengintip pun jadi tegang sendiri. Di situ ia berkata, "Ujian nirwana adalah ujian yang paling penting untuk nirwana tingkat atas. Hanya mereka yang lulus, dia dapat menambahkan nama 1 Yuan di depan gelar mereka. Perbedaan kekuatan antara tahap 1 Yuan nirwana dan tahap awal nirwana sangat jauh berbeda. Ada 9 Yuan di tahap nirwana, yang berarti
akan perlu lulus 9 ujian secara keseluruhan. Dengan setiap percobaan yang berhasil dilalui, kekuatan seseorang akan berkembang. Akan tetapi, Lindong pun tak gentar sedikit pun dan ia pun dengan santai berkata, orang-orang dari Kekaisaran Jurang Iblis Memang hebat sih. tapi kurasa tampaknya kamu gagal deh. Xiaoyun pun berkata, ujian nirwana bisa menjadi api kehancuran atau pemulihan. Mereka yang gagal akan segera mati kecuali yang beruntung. Lindong pun lanjut berkata, melihat kau terus memiringkan lehermu dengan aneh, sepertinya kau gagal dan terluka parah ya. Itu memang akibat dari perbuatanmu. Hahaha. Jelas perkataan itu membuat Lei Se jadi malu dan kesal. Ia pun lanjut berkata, meskipun aku tidak berhasil, Tapi aku masih memperoleh beberapa manfaat. ini lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Dan Maufus, Lei Se pun dengan cepat melesat ke arah Lindong. Lindong pun hanya bisa berkata, cepat sekali. Duar. Lei Se pun kini memukul Lindong. Xiaoyun pun jadi terkejut karena Lei Se ini bisa memanjangkan tangannya. Lindong pun terpental mundur akibat pukulan itu. Akan tetapi Lei Se pun kaget dan berkata, dia tidak menunjukkan luka apapun. Mungkinkah karena armor hitam itu? Lei Se pun kini lanjut berkata, jika kau memiliki armor seperti itu, Aku tidak perlu membuang waktu denganmu. hasilnya Tidak akan pernah berubah. Tidak peduli apa yang kau lakukan. danmu lakukan sekarang. Dan kini Para anggota Jurang Iblis pun dengan pompak sudah melompat di atas Lindong dan berteriak, Hei Lindong, kau tidak akan kemana-mana hari ini. Seketika mereka pun menembakkan formasi jaring cahaya yang dengan cepat menjerat Lindong. Oh tidak, dia tertangkap, ucap Xiaoyun panik. Chen Wu pun dengan penuh amarah berteriak, Hei, aku ingin kau mati ketakutan hari ini. Sedangkan Lei Se pun juga mulai merilis kekuatannya dan berkata, setiap kali Kekaisaran Jurang Iblis bertindak, kami hanya peduli pada hasilnya. mengalahkan lawan adalah masalah kecil kami. Kau benar-benar hebat. Jika bukan karena insiden sebelumnya, kami bisa merekrutmu untuk melayani kekaisaran kami. Tapi sayangnya, ini adalah akhir bagimu. Dan kini, Dari langit muncul tombak raksasa yang siap melumat Lindong. Xiaoyun pun jadi sangat panik dan berkata, Hei, Bisakah ia menghindarinya? Tombak raksasa itu pun meluncur deras ke arah Lindong. Dan benar, Xiaoyun pun hanya bisa berkata, Lindong benar-benar akhir sekarang. Asap yang tebal pun kini berangsur-angsur mulai memudar. Para anggota Jurang Iblis pun menunggu untuk melihat jadi apa Lindong kali ini. Akan tetapi, Tiba-tiba saja Lei Se pun gemetar dan berkata, bagaimana mungkin? bocah ini masih hidup. Dan benar saja, Lindong saat ini memang masih hidup dan tak tampak terluka sama sekali. Dan dengan aura hitam yang melindunginya, Lindong pun sambil tersenyum berkata, kan sudah aku bilang, aku sudah menunggu kalian semua. Melihat hal itu, Lei Se pun jadi shock bukan main guys. dan cerita pun bersambung.